Oke, terima kasih banyak anak-anak sekalian. Hari ini Bapak akan memberikan materi tentang project based learning, yaitu tugas membuat praktek tentang peta konsep dan membuat bingkai kaligrafi. Sampai sini ada pertanyaan tentang kegiatan project based learning ini? Tidak ada ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengabsensi satu persatu. Silakan duduk yang rapi. Amelia, Ana Kori, Asiska Fitri, Yanti, mana tuh Yanti? Oh, ada. Fania, Yute Malahu, Jafra Lira. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini ya semuanya hampir 90% hadir. Mudah-mudahan yang belum hadir ya, dan belum sempat bertemu, mudah-mudahan diberikan semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang sakit, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Amin. Baik anak-anak sekalian, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, silahkan untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Baik kelas, silahkan boleh dipimpin untuk memulai. Ayo. Doanya seperti yang biasa ya. Ayo. Saya Minua. Mudah-mudahan dalam kegiatan pembelajaran di pagi hari ini ya Allah berikan kemudahan dalam menyerap ilmu. Dan mudah-mudahan ini Masya Allah ya, hari ini kehadirannya 100%. Masya Allah, ini kelas 7B masih tetap semangat ya, dalam pembelajaran PAI kali ini. Mudah-mudahan juga seterusnya kalian konsisten untuk tetap semangat dalam mengikuti KBM. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, mari kita tilawah surat pilihan. Surat apa yang sudah hafal? Juz 30? Boleh An-Naba. Ayo kita bareng-bareng membaca surat An-Naba. An-Naba aja ya. Silakan dipimpin Bute. Ayo, tahu dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
memberikan materi tentang proyek atau tentang tugas membuat praktek, mari kita sejenak untuk mengheningkan atau menyanyikan lagu nasional. Silakan diminta untuk berdiri semua. Baik anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita akan melaksanakan kegiatan ice breaking. Sudah siap semua? Semangat ya? Siap semangat? Siap. Oke, silakan kita berdiri lagi untuk ice breaking. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar, lunggul-lunggulung, tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Tangan ke atas Menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan Ayo semangat. Ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas,
tentang proyek atau tugas membuat produk kaligrafi dan membuat peta konsep. Apa sih tujuannya kita membuat proyek based learning ini? Yang pertama, anak-anak sekalian perlu kalian ketahui bahwa selain kalian dalam memahami fungsi hadis dan Al-Quran, yang pertama mampu membaca, kedua harus mampu menulis bahasa Arab, ya. Terus yang ketiga juga kalian harus mampu menghasilkan produk. Ya. Dalam hal ini, Bapak akan menjelaskan tentang tutorial bagaimana cara membuat produk project based learning, yaitu membuat kaligrafi. Nanti hari ini Bapak juga akan menjelaskan tentang membuat peta konsep. Peta konsep tentang fungsi hadis dan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya. Nah di sini ya perlu kalian ketahui ya, bahwa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ini ya, nanti anak-anak silakan disiapkan ya, kertas yang akan dibikin peta konsep. Silakan kalian disediakan dulu. Contohnya di tengahnya ada Al-Quran dan di luar dari lingkaran ini ya, ada cabang-cabang dari fungsi dari Al-Quran itu sendiri. Dan sekarang silakan kalian coba buat peta konsep yang sesuai ada di sini. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Nggak usah. Oke, ini udah siap tugasnya. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Ya, ini udah oke. Sekarang ini kelompok berapa? Kelompok 4. Coba Bapak cek dulu. Ini kertas untuk membuat peta konsepnya ya. Nah, ini kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 udah lengkap semua? Nah, oke, bagus. Sekarang Bapak cek di kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Ini paling banyak nih kelompok 1. Udah siap semua? Ini udah lengkap semua ya dalam membuat peta konsep. Oke, anak-anak sekalian, sekarang silakan kalian buat peta konsep tentang fungsi hadis dan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya. Nanti dalam pembuatan contohnya bisa kalian lihat di video pembelajaran ini. Ya, tonton ya. Ini sudah memenuhi contoh yang sudah Bapak jelaskan. Oke, bagus. Kelompok berapa? Kelompok 4. Ada berapa jumlahnya? Ini satunya kemana? Hah? Nggak masuk. Bagus ya. Ya, luar biasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Silakan. Fungsi hadis. Adapun peran dan fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai berikut. A. Memperjelas isi Al-Quran atau bayan takrir. Menafsirkan isi Al-Quran atau bayan tafsir. Keempat, yaitu agar mengganti hukum yang telah lewat keberlakuannya, yaitu bayan takdir. Oke, silakan boleh duduk ke meja masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Memperjelas isi Al-Quran atau bisa disebut bayan takrir. Bayan takrir artinya hadis berfungsi untuk memantapkan dan mengokohkan
Artinya menjelaskan ayat yang sama, merinci ayat yang maknanya global, dan mengkhususkan ayat yang maknanya umum. Yang ketiga, Ini kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Kelompok 2. Bapak kasih dokumen dulu. 1. Ini kelompok berapa? 4. 2. Ini kelompok 1. Silakan. Ini kelompok 4. Mana hasilnya, coba lihat. Oke. Sip. Foto dulu ya. Mana kelompok 1? Lihat. Oke, bagus. Coba silakan dilihat. Oke, ntar dulu. Oke, bagus. Coba kelompok 3 lihat hasilnya. Silakan dipasang kembali. Di Wusko dong. Ya, oke, bagus. Foto dulu. Sip. Oke, mantap. Kelompok 4 mana hasilnya? Lihat. Oke, sekarang silakan dipasang hasilnya dari kelompok 4. Ya, sekarang udah hasilnya. Oke, bagus. Kurang jelas satu lagi. Oke. Ya, nanti bebas boleh dari sini dulu, nanti yang lain. Nah, kalau pertanyaan nanti full ya. Oke, baik anak-anak sekalian, ya, terima kasih banyak kalian sudah mengerjakan tugas yang Bapak berikan dari LK tentang membuat peta konsep. Nah, ini Bapak mau mengevaluasi tentang hasil dari kerja kelompok kalian, ya, di mana ini ada hasil diagnosis awal tentang pembelajaran di kelas 7B ini. Ya, Masya Allah, ya, hasil pembelajarannya ini luar biasa seperti yang kalian lihat di depan. Terus yang kedua ada asesmen tentang kompetensi dalam kemampuan membaca, menghafal, dan memahami definisi Al-Quran dan hadis. Nah, ini juga masuk ke rubrik penilaian. Ya. Dalam penilaiannya ini juga luar biasa ya, kalian sudah mengerjakan semua. Terus tentang rubrik hasil dari proyek atau praktek kalian, ya. Ini Bapak evaluasi dari hasilnya, ya. Skornya ini juga lumayan bagus-bagus ya, dari hasil praktek kalian kemarin kaligrafi ini bagus semua hasilnya. Terus dari rubrik penilaian tentang membuat peta konsep juga ini udah ada poinnya semua. Dari nilainya nanti mudah-mudahan dari hasil evaluasi dan asesmen ini kalian mampu ya, memahami Al-Quran dan hadis bukan hanya sebagai hafalan saja, nanti kalian bisa diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Terlebih dalam pembelajaran kali ini
yaitu kalian membuat keterampilan. Ya, keterampilan membuat apa? Kaligrafi. Nanti kaligrafi itu kalian bisa ditingkatkan lagi keahliannya dalam seni. Kalian bisa dimanfaatkan di rumah atau di lingkungan masyarakat. Ya. Nah, nanti dari hasil produk-produk kalian itu agar kalian bisa hidup mandiri, ya, sebagai peserta di ya. Kalau kalian yang kreatif, ya, senang, suka melukis, suka membuat seni, nah itu bisa menjadi apa? Nilai apa? Nilai keterampilan. Bisa kalian jual hasil produk kalian. Oke, baik anak-anak sekalian. Sebelum Bapak menutup dalam pembelajaran kali ini, ya, Bapak mau mengevaluasi, ya, atau mau bertanya pada kalian. Oke, Bapak tunjuk apa kalian lihat sendiri untuk pertanyaannya. Silakan dari kelompok mana? Kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Kelompok 2 silakan pertanyaannya tentang apa? Bagaimana hadis yang membicarakan hukum membunuh orang kafir? Orang kafir. Baik. Yang lain ada pertanyaan lagi? Dari kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Apa pertanyaannya? Bagaimana hukum membaca Al-Quran di aplikasi Android? Oke. Mau kurang dekat mau suaranya. Ulangi pertanyaannya tadi apa? Bagaimana hukum membaca Al-Quran di aplikasi Android? Oke, luar biasa ini pertanyaannya ya. Karena menghubungkan Al-Quran dengan kehidupan dunia teknologi. Ini kelompok berapa nih? Kelompok 4, bagus ya. Nanti Bapaknya sekalian ada yang lain? Ini kelompok 1, apa pertanyaannya? Apa manfaat membuat kaligrafi? Manfaat, oh berarti ini tentang proyek ya, tentang hasil produk. Bagus juga pertanyaan. Ada yang lain? Kelompok berapa ini? Kelompok 2 ada? Nggak ada, udah. Oke, baik. Boleh untuk Bapak jelaskan ya? Baik anak-anak sekalian, ya, kita sebagai umat Islam tadi yang disampaikan oleh teman kalian yaitu Mala. Bagaimana sih Pak kalau misalkan ada hadis yang berbicara hukum membunuh orang kafir itu dihalalkan? Baik, Bapak akan sampaikan ya. Banyak anak-anak sekalian terjadi akhir-akhir ini tentang perkembangan intoleransi ya, atau orang yang merasa paling benar dalam memahami ajarannya. Dalam ini ya, Bapak berpendapat bahwa hukum hadis tentang membunuh itu ya disesuaikan dengan konteks keadaan dan kondisi zaman, atau diistilahkan sebagai asbabun nuzul, ya, turunnya hadis itu untuk apa pada saat itu. Sedangkan dalam hadis ada yang mengatakan bahwa ketika membunuh orang kafir itu halal darahnya. Nah itu konteksnya dalam kondisi ya, umat Islam pada saat itu yaitu terkepung dalam apa? Peperangan. Ya, kalau umat Islam tidak melawan, ya, maka umat Islam akan kalah. Karena pada saat itu orang-orang kafir yang menganggap bahwa Islam itu sebagai musuh. Akhirnya Pak, turunlah ayat itu. Asbabun nuzulnya adalah dalam kondisi tertentu. Nah, terus bagaimana Pak kalau misalkan dihadapkan dalam kondisi sekarang? Misalkan umat Islam tidak dihadapkan pada kondisi peperangan. Nah ini harus kalian pahami semua ya anak-anak sekalian, bahwa hadis ini kalian dalam memahami hadis harus menyesuaikan dengan referensi. Kalau diterapkan di dalam keadaan sekarang, tentunya ini tidak cocok. Ya, tidak cocok. Karena Pak, umat Islam dalam keadaan damai, saling berdampingan. Ya, kita sesama Muslim ya, saling berdampingan. Ada nggak peperangan? Tidak ada ya. Ada nggak saling memusuhi sama non-Muslim? Tidak ada. Karena di Indonesia sendiri mayoritas sebagai umat Islam ya, umat Islam saling merangkul terhadap agama non-Islam. Ya, makanya hidup berdampingan. Nah, maka ketika ada hadis yang turun seperti itu diterapkan di zaman sekarang, tentunya hadis itu tidak cocok.
cocok. Ya, makanya kalian harus betul memahami. Itu bagus ya pertanyaan dari Mala tentang hadis tadi. Sampai sini paham? Paham ya anak-anak sekalian. Terima kasih banyak. Tadi siapa? Tentang hasil produk. Hasil produk membuat kaligrafi. Pak, apa sih manfaatnya ketika kita membuat kaligrafi atau punya seni? Dalam Islam sendiri, ya, seni itu dalam menulis kaligrafi dikenal dengan istilah khat. Ya, khat itu adalah seni dalam menulis kaligrafi. Di zamannya sahabat Utsman bin Affan, ya, pada saat itu Al-Quran masih belum tersusun rapi, ya, masih tercecer. Ada yang masih dihafal oleh para sahabat, ada yang sebagian masih di pelepah korma, ada yang di kulit. Nah, mulai ada pembukuan tentang Al-Quran, yaitu di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Ya, makanya terkenal ada Al-Quran, istilahnya adalah Al-Quran Utsmani. Pada saat itu, ya, Khalifah Utsman berinisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran adalah tujuannya agar Al-Quran tidak hilang. Karena pada saat itu banyak fenomena nabi palsu. Ya, ada yang mengaku-ngaku sebagai nabi, ya. Ada yang mengaku-ngaku sebagai utusan Allah. Makanya Sayyidina Utsman berinisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran yang jumlahnya berapa? Ada 114 surat atau tersusun dalam 30 juz. Ya, itu dulunya tercecer Al-Quran. Ya. Makanya pada saat itu dikumpulkan menjadi satu. Dalam standar penulisannya, ya, Utsmani pada saat itu, ya, atau di zaman Khalifah Utsman menentukan cara menulis Al-Quran itu banyak macam-macamnya. Ada khat diwani, ya, ada khat i. Itu contoh penulisan. Ya, kalau kalian melihat di bangsa Arab, ya, nulis Al-Qurannya beda lagi Arab. Ya, kalau di Timur Tengah beda lagi tulisannya Timur Tengah. Nah, sekarang makanya dikenal dengan nama seni kaligrafi. Apa manfaatnya? Manfaatnya banyak anak-anak sekalian ya. Kalian ketika mampu menulis Al-Quran atau Arab dengan bagus, itu bisa dijadikan sebagai keterampilan yang bernilai uang. Ya. Kalau kalian senang menekuni itu, kalau kalian lihat di masjid-masjid yang ada di Indonesia, itu rata-rata di dinding-dinding itu adalah tulisan kaligrafi. Itu nilai jualnya luar biasa. Ya. Paham ya dari kelompok 1? Paham. Jadi apa? Untuk meningkatkan ekonomi. Manfaatnya selain sebagai hobi, tapi bernilai cuan. Paham ya? Paham. Terus apa lagi tadi? Kelompok berapa? 3 tentang Bagaimana hukum membaca Al-Quran di aplikasi Android? wah, itu bagus tuh pertanyaannya. Nah, sekarang anak-anak sekalian perlu diketahui bahwa kalian semua ini termasuk dari generasi Alpha. Oh, generasi Alpha. Kalau Bapak itu masih generasi Z. Kalau Alpha itu hidupnya itu tidak bisa lepas dari Android atau dari HP. Kecuali kalian di pesantren, ya. Karena apa? Ada peraturannya. Tapi kalau kalian di rumah, Bapak yakin kalian pasti tidak lepas dengan HP. Itu realita, tidak bisa dihindari. Ya. Bahkan Bapak yakin dari jumlah kalian yang ada di kelas ini, hampir semuanya memiliki HP pribadi. Ya. Kalau dulu HP kebutuhannya sebagai kebutuhan keluarga hanya untuk menelpon, tapi sekarang HP sudah menjadi bagian dari teman. Ya. Makanya tadi ada yang bertanya tuh dari kelompok berapa? 4. Jadi banyak kan HP nih manfaatnya ya. Banyak juga mudorotnya. Kenapa di pesantren tidak digunakan dibolehkan menggunakan HP? Ya, salah satu alasannya adalah dapat mempengaruhi emosional belajar kalian. Ya, bisa jadi belajar kalian jadi malas. Benar nggak? Nanti kalau tidur megang HP, bangun tidur megang HP, mau makan megang HP. Nah, itu kondisinya. Terus bagaimana Pak? Ini kita kalau misalkan dalam mengaji atau membaca Al-Quran, kita harus
diwajibkan wudu, benar nggak? Ya, wajibkan wudu. Kalau kalian dalam keadaan tidak haid, ya, itu tidak boleh memegang Al-Quran. Tapi boleh nggak kalian membaca? Boleh nggak kalian membaca hafalan? Boleh. Ya, yang tidak boleh itu ketika kalian memegang Al-Quran. Dalam ilmu fikih, anak-anak sekalian, ya, banyak para ulama berpendapat, ya, sebagian ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, ya, karena pada saat itu belum ada HP, ya, jadi ini belum dibahas pada masa mazhab Imam Syafi'i. Adanya adalah basul masail atau membahas hukum bagaimana kita ketika menggunakan Al-Quran di dalam HP. Ya. Sebagian para ulama berpendapat bahwa ketika kalian membaca Al-Quran di dalam HP itu disunnahkan untuk berwudu, tapi itu tidak melarang kalian untuk membuka, karena HP bentuknya adalah software, ya, tidak bentuk apa? Buku. Yang tidak boleh disentuh itu adalah Al-Quran yang bentuk buku. Jadi hukumnya apa? Sunnah. Tapi boleh untuk melihat. Kalau untuk menghafal menggunakan HP. Kalau kalian yang punya tarian hafalan, ya, kalau misalkan di rumah pulang, ya, misalkan kalian dalam keadaan haid atau sedang tidak suci, itu boleh kalian menggunakan Al-Quran di dalam HP untuk menghafal. Kenapa? Karena bentuknya software. Tapi kalau untuk memegang Al-Quran yang bentuknya hardware atau kasat mata seperti ini, itu yang dilarang, harus kalian berwudu. Paham? Kelompok 4? Harus. Oh ya, tepuk tangan semua dong. Ini luar biasa semua ya pertanyaannya, kritis, ya, penuh analisis, seperti itu ya dalam pertanyaan kalian bisa belajar. Jadi hasil analisa itu sesuai dengan keadaan sekarang. Oke, sampai sini mungkin Bapak cukupkan saja ya. Untuk penutup, silakan kalian membaca suratul hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekian dari Bapak, mohon maaf apabila dalam pembelajarannya Bapak kurang berkenan baik dalam sikap maupun dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita semua, ya, dalam pembelajaran tentang Al-Quran dan hadis ini bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan masyarakat. Kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.